warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan sedikit menjelajahi wisata yang ada di Yogyakarta bersama siswa-siswa Madrasah Aliyah Al-Maksum kelas 12. Let's join with us. Di jantung kota Yogyakarta berdiri sebuah istana yang telah menjadi saksi perjalanan sejarah selama lebih dari 2,5 abad. Keraton Yogyakarta bukan hanya tempat tinggal sultan, tetapi juga pusat pelestarian budaya Jawa yang kaya akan seni, tradisi, dan filosofi. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Selamat datang di Keraton Yogyakarta, warisan budaya yang tetap hidup hingga hari ini. Bagus ya. Guys, kita di sini sekarang sedang menyaksikan apa guys? Uyon. Apa kalau dalam Yogyakarta itu apa mbak? Maksudnya? Justice singing song. Apa kemarin ngomong apa? Uyon. Itu nyanyi lagu. Iya, lagu gitu lagu. Music performance. Musik performance. Welcome back to ini ada pembasir. Saya lu boleh guys. Oh ini cahayanya nggak ada ya. Vlog. Yang depan itu tadi bangsa. Ini bersama ibu-ibu juga. Ada Bu Dewi, ada Bu Satya. Apa kamu mau jelasin apa? Silahkan dijelaskan. Ini ada Jadi Pak. ini ada yang namanya bangsal tadi Sri Manganti. Kalau yang ini namanya bangsal. Saya lupa pokoknya ada salah satu bangsal. Dan ini ada Pak Ade. Tada. Mbak Sir, aku tahu sampai dapur dulu. Nanti tahu sampai dapur. Tempat musik ya.
adik-adik sekarang istilahnya untuk adik-adik sudah sibuk. Oh ya. Bensen ya adik-adik dulu. Tapi dulu namanya Mandolo Sono. Mandolo Sono guys, ini namanya. Akustik jadi Mandolo. Sono sama. Ya? Belum masih di sana belum turun ke bumi. Ini alhamdulillah nggak ada yang pecah, pasti utuh. Nggak ada bangunan yang rubuh. Ah nggak ada. Yang nggak bisa juga. Kita adalah padahal itu dulu belum pakai paku, dia hanya pasak. Oh iya, yang putri kan pembimbingnya bisa jalan ya putri ini. Kalau orang Islam dulunya yang masuk surga KTP-nya. Makanya jejak istimewanya itu. Juga emasnya jangan salah, semua abdi dalam di sini yang putri tidak boleh berhijab. Harus tidak boleh menunjukkan identitas. Saya muslim, tadi saya dari rumah berhijab. Setelah gini ya, silakan. Jadi nanti kalau emasnya kayak yang jurusan anak-anak sekarang di Sultan Berkebutuhan Muda, itu nanti kalau mau diamal sudah serius, karena kalau jadi sudah jalan harus nah itu nanti cuma beda kita kan pakai hijab. Nanti kalau karena Sultan tadi sebagai Allah bisa paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak hal-hal gaib? Ya ada ya, contohnya kalau kita punya indera keenam sekarang di situ ada lihat putri yang satu wajah kerupan itu putri biasanya kan dulu pernah gini, ada yang ini lancar rasanya jadi nggak punya cuma Indo sama Indomie Itu bahan penelitian saya. ada bisa. Jadi kalau yang punya indera keenam kalau mau lihat penampakan mana bisa? Mak coba. Boleh? Nah, coba. Penampakan abdi dalam. Enggak, masnya di sini. Penampakan. Ada sini, ini Sultan Kota Umur. Penampakan lah. Jadi kita harus percaya adanya rukun iman, hal-hal yang gaib. Kalau itu saya nggak bisa membuktikan, saya sendiri cuma indung sama indung. Pernah lihat ya? Ya ada, tapi kan kalau saya kecelakaan believe is or not, boleh percaya boleh tidak. Apalagi yang enak nanti malam ya bisa nanti jam 8 lihat di RCTI sama Trans 7 Mbak Yul sama Yul sama Jul. Kalau itu saya mohon maaf, itu sudah makanya kalau Sultan ini punya ada tuh yang tadi lambang tuh gambar kue kaluane salu aji. Kalau Sultan punya yang manusia kelebihan yang tidak punya seperti itu. Ya, ada lagi? Peran abdi dalam menjaga dan melaksanakan tradisi agama di keraton itu gimana? Keagamaan gimana? Nah, tradisi yang ada nilai Islamnya di keraton. Oh, kalau ada nilai Islamnya ya tadi grebek Maulid Nabi, grebek Idul Fitri, terus grebek apa? Idul Adha. Semua abdi ikut peran abdinya. Kalau siraman bukan, siraman itu tradisi bukan. Ada maksudnya kan bukan Islam. Yang Islam yang tidak. Itu semua abdi dalam ikut. Jadi nanti yang mengawal gunungan, yang terbuat dari kayu itu dekatnya Sultan. Tahu? Ya. Total abdi dalam berapa? Ada 3.000 orang. 3.000 orang. Jadi istilah depan
Kaluwian salirone aji. Kaluwian salirone. Kali. Jadi sultan tuh gelarnya panjang. Masnya nggak apa? Ini mau terangkan. Siap. Jadi gelar sultan tuh ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman Kafitullah sebagai hamba Allah tadi dia harus bisa menata semuanya. Ingkang sekarang pakai bawono ya bawono ingkang jenengan kaping 10. Kalau kemarin kaping 9, kaping 9. Kaping itu nomor lagi strategi keraton dalam mengajarkan nilai budaya pada generasi muda. Jadi sekarang masih bisa lihat kebudayaan. Terus nanti kalau ada karawitan nih sekarang ada dari regenerasi, ada dari sekolah SMKI, sekolah menengah karawitan, ada isi karawitan siapa yang mau praktek cuma bukan di Indonesia saja, dari luar negeri ada dari Jepang, dari Amerika tuh yang mengambil S3 pendalangan, S2 tarian macam-macam itu ikut saja. Terus nanti masnya lihat tadi ada sajen-sajen tradisinya seperti itu. Nanti yang menjalankan abdi dalam kepara. Nanti jam 11 ada pengambilan minuman teh sultan, itu disajen dari sana, itu abdi dalam patean. Cuma apa yang belum ada, nanti masnya lihat ada jajan pasar, sesaji apa yang belum ada. Tidak tahu. Hamburger sama bumbu. Nah, tinggal dosen sama delivery kita datang kita makan sama-sama. Bun, Ya. bagaimana nilai-nilai adat atau moral Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keraton? Ya kalau ada enggak mesti ada. Makanya ada uang 1.000 tadi menang di pengadilan, uang 1.000 derek Lampung, ya kan? Dalam adat semua masjid di keraton itu semuanya sudah menghadap kiblat. Jadi nanti kalau masnya salat di masjid keraton semuanya sudah menghadap kiblat. Menghadap kiblat langsung. Itu kan ada. Juga kalau ada adatnya ya kalau sultan yang Jumat Kliwon dia sholatnya Jumatan tapi kalau hari-hari biasa beliau sholatnya di Patian. Sama. Nah, itu sungkeman Idul Fitri itu juga ada unsur Islamnya. Terus gamelan sekaten tadi, sekaten dari kata tadi sahadatien. Tapi orang Jawa ngomongnya apa? Wangi. Dulunya kan itu kan tradisi Islamnya kan sudah mungkin pas Hindu atau Buddha tuh wonten apa betul? Dulu kan Hindu Budanya pakai itu. Kayak di Bali itu kan sajian-sajian kayak buah-buahan itu ada. Berarti itu awalnya tuh dibuatkan untuk dia makhluk halus terus diubah untuk manusia gitu. Oh ya enggak, itu Sunan Kalijogo. Penyebar agama Islam di Jawa itu Wali Songo. Kalau di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati, di Jawa Timur dari Sunan Ampel. Nah di sini Sunan Kalijogo. Maka ada lagu itu tadi yang bilang apa? Kembang dewa. Iya ya. Iya ada kok nenek lagu Inggris. Iso buat iso kerjaan. Itu masih ada. Ada. Tapi kalau untuk gaib saya mohon maaf karena saya nggak punya dukung sama apalagi oke silakan kalau yang tapi yang tanggung kalau enggak kita lanjut. Nah, jadi Keraton Yogyakarta ini adalah
merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunan keraton dimulai setelah Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut mengakhiri konflik di Kerajaan Mataram Islam dan membagi wilayahnya menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunan Surakarta yang dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III. Nah, sejak awal berdirinya, Keraton Yogyakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga kerajaan, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, dan pengembangan seni tradisional Jawa. Selama lebih dari 2,5 abad, keraton tetap menjadi jantung kehidupan budaya Yogyakarta. Berbagai tradisi, upacara adat, seni tari, gamelan, wayang, hingga sastra Jawa terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Secara arsitektur, Keraton Yogyakarta dibangun dengan gaya tradisional Jawa yang dipadukan dengan sentuhan budaya Eropa, Portugis, Belanda, dan Tiongkok. Namun, keistimewaan keraton tidak hanya terletak pada keindahan bangunannya. Tata letak setiap kompleks dirancang berdasarkan filosofi Jawa yang mendalam. Keraton berada di poros imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, keraton hingga pantai Parangtritis di selatan. Poros ini melambangkan keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sekaligus perjalanan hidup manusia dari lahir hingga kembali kepada Sang Pencipta. Nah, di dalam kompleks keraton terdapat berbagai bangunan penting seperti bangsal kencono yang digunakan untuk upacara resmi kerajaan, museum yang menyimpan koleksi pusaka, kereta kencana, hadiah dari berbagai negara, serta benda-benda bersejarah lainnya. Pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan seni tradisional seperti tari klasik Jawa, karawitan, dan wayang yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu. Nah, hingga saat ini, Keraton Yogyakarta masih menjadi kediaman resmi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarga. Selain menjadi simbol Kesultanan Yogyakarta, keraton juga menjadi pusat pelestarian budaya Jawa yang tetap hidup dan berkembang di tengah modernisasi. Karena nilai sejarah, budaya, dan filosofinya yang sangat tinggi, kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang menjadi keraton sebagai pusatnya diakui sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2023. Nah, mengunjungi Keraton Yogyakarta bukan sekedar melihat bangunan bersejarah, tetapi juga memahami perjalanan panjang sebuah kerajaan, mengenal filosofi kehidupan masyarakat Jawa, serta menyaksikan bagaimana tradisi dan budaya tetap dijaga dengan penuh kebanggaan hingga saat ini. Oke guys, itu tadi sedikit cerita sejarah tentang Keraton Yogyakarta. Thank you for watching. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bima itu yang ada Kalau Arjuna mencari cinta, Yeah. kalau Bima mencari kota Bima, Mbak Marijan udah gak usah-usah.
Halo mbak, saya lo dulu. Iya. Oke. Ya, ini langsung direct